Salatullah, salamullah. Baik, kita lanjutkan kajian tafsir kita, masih membahas surah Al-Baqarah, dan kita masuk pada ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Dan janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di jalan Allah mereka telah mati. Sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu yang tidak menyadarinya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini semakna dengan surah Al-Imran ayat 169 dan seterusnya, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwatan bal ahya inda rabbihim yurzaqun. Janganlah sekali-kali kalian mengira bahwa orang-orang yang gugur di jalan Allah itu mati. Sebenarnya mereka itu hidup dan dianugerahkan rezeki di sisi Rabb-Nya. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ayat ini ada yang mengatakan bahwa asbab nuzulnya adalah bagi para syuhada yang gugur di Badar. Jadi ada dalam sejarah itu perang yang merupakan perang penentu. Makanya perangnya disebut Furqah, pembeda. Dan perang itu disebut perang Badar. Nah, perang Badar itu terjadi di bulan Ramadan, tepat di tanggal 17. Dan kita tahu bahwa perang ini adalah perang perdana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam baru saja hijrah dari Mekah ke Madinah. Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mulai mengumandangkan genderang perang dengan cara mengutus pasukan-pasukan yang tidak dipimpin dia. Salah satunya pasukan Hamzah bin Abdul Muthalib, itu yang pertama. Kemudian disusul oleh pasukan Rahman ibn Auf. Kemudian disusul oleh pasukan Abu Ubaidah bin Jarrah, dan yang ketiga pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas. Nah, pasukan Sa'ad bin Abi Waqqas inilah yang ditugaskan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mencegat kafilahnya Abi Sufyan. Yang ketika itu Abi Sufyan baru saja pulang dari Syam membawa dagangan orang-orang Quraisy. Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus sahabat untuk mencegat dagangan itu di sebuah tempat namanya Haror. Tapi sayang, Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an ketika sampai di Haror, rupanya Abi Sufyan sudah melewati sehari sebelumnya. Jadi tidak sempat mendapati Abi Sufyan. Tapi bukan berarti ini kegagalan para sahabat, tidak. Karena Nabi SAW hakikatnya hanya ingin memberikan pesan kepada orang-orang kafir Quraisy bahwa sekarang mereka sudah kuat, mereka sudah bisa berperang. Itu pesan Nabi SAW kepada orang-orang Quraisy dengan mengirim pasukan-pasukan khusus yang tidak dipimpin dia. Nah, setelah kemudian syariah yang dipimpin Sa'ad bin Abi Waqqas inilah terjadi setelahnya perang Badar. Perang Badar Kubro namanya. Yang ketika itu pasukan kaum muslimin jumlahnya sekitar 313, ada yang mengatakan 314 orang melawan
1000 lebih. Nah, Allah Subhanahu wa taala takdirkan di peperangan ini Allah menangkan kaum muslim. Tetapi ada sebagian para sahabat yang gugur di perang Badar ini. Sehingga orang-orang Quraisy ketika mereka mengatakan bahwa lihat bagaimana sahabat Muhammad itu rela membela Muhammad, sehingga mereka gugur di perang Badar. Sesungguhnya kematian mereka sia-sia. Lah, dari ucapan orang-orang musyrik yang mengatakan bahwa kematian para sahabat di perang Badar itu sia-sia, maka turun ayat ini. Wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Mereka tidak mati sia-sia. Justru Allah katakan, janganlah kalian mengatakan orang-orang yang terbunuh di perang Badar itu mereka mati sia-sia, tidak. Bahkan sebenarnya mereka hidup, tetapi kamu yang tidak menyadari. Dalam surah Al-Imran, bahkan mereka hidup dan mereka dianugerahkan rizki dari sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ini keutamaan orang yang mati syahid. Makanya disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 96, 95, 96, wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima darajatin minhu wa maghfiratan wa rahmatan wa kana Allaha ghafurur rahim. Dan Allah Subhanahu wa taala mengutamakan para mujahidin itu atas orang-orang yang duduk-duduk saja dan tidak berjihad. Bagi mereka pahala yang besar. Mereka akan diangkat beberapa tingkatan derajat mereka dan mereka mendapatkan ampunan dan rahmat, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasih. Artinya para mujahidin mereka diberikan keistimewaan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahkan bukan hanya di dunia, di akhirat pun mereka diberikan keutamaan yang luar biasa. Ma'asyiral muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa saja keistimewaan mereka, orang-orang yang mati syahid itu? Pertama, bahwa orang-orang yang mati syahid itu saat kematiannya, maka para malaikat akan melindungi jasadnya. Itu di dunia. Ingat sewaktu saya bercerita tentang kematian ayahanda Jabir ibn Abdullah. Siapa? Abdullah ibn Haram. Jadi ada sahabat namanya Abdullah ibn Haram. Itu salah satu tokoh dari tokoh-tokoh Madinah di zaman itu. Jadi Abdullah ibn Haram ini ketika perang Badar memang tidak ikut. Karena kita tahu bahwa perang Badar itu bukan niatnya perang Rasul itu kan. Niatnya memang hendak merampas hartanya orang-orang Quraisy sebagai mengambil hak. Karena ketika para sahabat hijrah dari Mekah ke Madinah kan harta mereka diambil. Makanya untuk mengambil hak, ketika mendengar ada Abi Sufyan membawa dagangan orang Quraisy mau diambil sebagai balasan. Jadi Abdullah ibn Haram itu tidak terlibat dalam perang Badar. Lah ketika terjadi perang Uhud, maka Abdullah ibn Haram tidak mau ketinggalan. Dia datang kepada Nabi SAW, kemudian meminta agar dimasukkan dalam pasukan jihad. Masalahnya, Abdullah ibn Haram kan sudah tua, sudah renta, dan dia tidak sanggup jalan. Namanya orang sudah tua, macam mana mau mengayunkan pedang, jalan aja susah. Orang sudah tua renta. Tapi dia ngotot ingin jihad. Padahal dia sudah mendapatkan uzur bahwa orang yang sakit, orang yang tua tidak lagi kuat itu tidak mengapa tidak ikut jihad. Tapi karena semangat jihadnya luar biasa, akhirnya diterima oleh Nabi SAW. Lah ketika Abdullah ibn Haram ini diterima sebagai pasukan jihad, dia kan punya anak namanya Jabir bin Abdullah. Sahabat Jabir yang banyak meriwayatkan hadis itu. Jabir tidak terima
Datang dia kepada Nabi SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, batalkan ayahku. Kalau engkau mau, biar aku yang akan menggantikan posisinya. Akhirnya kemudian Rasul mempertemukan Jabir dengan ayahnya, Abdullah ibn Haram, ngamu ayahnya, dan mengatakan kepada Jabir, ya Jabir, laulal jannah la afartuka iyak. Hei Jabir, kalau bukan karena sorga, aku siap digantikan posisiku. Masalahnya ini sorga, aku nggak mau. Saking semangatnya Abdullah bin Haram sampai marah sama putranya. Akhirnya Abdullah bin Haram pun ikut terlibat dalam jihad. Dan Nabi SAW sudah memperkirakan bahwa dia adalah orang-orang yang akan mati syahid pertama kali. Dan subhanallah benar. Ketika betul-betul terjadi perang Uhud, maka Abdullah ibn Haram adalah orang-orang yang awal-awal gugur di peperangan. Makanya ibu kalau umrah, kemudian ditakdirkan jalan-jalan ke Gunung Uhud, dan disitu kan dipagar itu para syuhada Uhud. Cuman yang ada maisannya cuma 2. Yang lainnya itu hanya batu-batu, kadang-kadang nggak nampak, kan itu ya, dan hampir rata dengan tanah. Nah disitulah Abdullah ibn Haram dikuburkan, satu di antara 70 syuhada Uhud. Makanya di pelangnya kan ada tulisan untuk para syuhada di situ, bisa dibaca. Nah ketika kematiannya, kan perang Uhud ini kan kaum muslimin kalah, betul-betul mengalami kekalahan dan mengalami kerugian yang sangat besar karena banyak yang gugur. Bahkan Nabi SAW aja diisukan meninggal di perang Uhud itu, sampai para sahabat kocar kacir ketika itu kan. Ada yang bertahan dalam peperangan, ada juga yang lari dalam peperangan. Nah selesai peperangan, maka masing-masing keluarga korban kan mencari keluarganya. Nah salah satunya Jabir mencari korban ayahnya, karena dia melihat dari pasukan yang selamat tidak terlihat ayahnya. Jadi dia mulai mencari para syuhada itu. Rupanya ketemu ayahnya meninggal. Ya namanya anak satu-satunya laki-laki, dan semua anak Abdullah ibn Haram itu kan 9 orang perempuan. Jadi dia anak satu-satunya laki-laki. Dia harus menjadi ayah plus menjadi ibu karena sudah meninggal ibunya. Dia harus merawat adik-adiknya kan. Sedihlah Jabir ini, sambil kemudian merangkul jasad ayahnya Abdullah ibn Jabir ini, dia menangis. Disitulah Nabi SAW lewat, kemudian menenangkan Jabir dan mengatakan, ya Jabir, tabki aula tabki ma zalatil malaikatu tudhalliluhu bi ajnihatiha. Dari sini Rasul bersabda dalam hadis yang disepakati Bukhari Muslim, kata Nabi kepada Jabir, wahai Jabir, menangis ataupun tidak menangis, sesungguhnya jasad ayahmu sedang dinaungi oleh para malaikat dengan sayap-sayapnya. Jadi walaupun Uhud tidak ada pepohonan, ya, seolah-olah jasadnya Abdullah ibn Haram itu dinaungi oleh semacam naungan gitu, padahal yang menaungi adalah malaikat dengan sayap mereka. Dan ini keutamaan para mujahidin. Lah rupanya di samping jasad Abdullah ibn Haram itu ada jasad kawannya juga yang sama-sama tua dan sama-sama sakit. Kalau yang Abdullah ibn Haram kan sudah tua renta. Lah yang di sampingnya namanya Amr ibn Jamuh. Amr ibn Jamuh ini sudah tua, bukan hanya tua, dia pincang, tidak bisa jalan. Tapi dia pun ingin berjihad dan mati juga di awal-awal peperangan. Rupanya Nabi SAW mengatakan ketika hendak menguburkan Abdullah ibn Haram, kuburkanlah Abdullah ibn Haram bersama kawannya Amr ibn Jamuh. Kemudian Rasul berikan alasannya, karena ketika keduanya hidup, keduanya senantiasa bersama-sama beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dalam satu lubang itu dikuburkan Abdullah ibn Haram dan Amr ibn Jamuh. Karena semasa di dunia keduanya kemana-mana berdua saja. Kedua kakek ini kemana-mana berdua, ngaji berdua, baca Quran berdua, sholat malam berdua, pokoknya betul-betul menjadi teman karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kata Rasul, kuburkan dalam satu lubang. Makanya penting kita ini di dunia punya kawan yang bisa mengingatkan. Kawan banyak, tapi kalau bisa ada
beberapa kawan khusus itu yang bisa mengingatkan kita, gitu maksudnya. Jangan kemudian semua kawan diambil, yang baik yang buruk, tapi tidak diseleksi, ya. Ini yang pertama. Yang kedua, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Kata Nabi SAW, ma ahadun yadkhulul jannah yuhibbu an yarji'a ila dunya walahu ma 'alal ardi min syai'in illa syahid yatamanna an yarji'a ila dunya fayuqtalu asyra marrat lima yara minal karamah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu an, beliau bersabda, tiada seorang pun yang telah masuk ke dalam sorga lalu ia ingin kembali ke dunia untuk memperoleh sesuatu yang ada di dalamnya, kecuali orang yang mati syahid. Ia berharap untuk dikembalikan ke dunia sehingga terbunuh kembali sebanyak 10 kali karena apa yang didapatkan dari kemuliaan saat mati syahidnya. Lihat bahwa ini keutamaan orang yang mati syahid. Kata Nabi SAW, siapapun orang yang masuk surga tidak mungkin keluar. Orang kalau sudah masuk surga itu tidak mungkin mau keluar ke dunia. Masalahnya, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan soal dunia dan akhirat itu, Allah dahulukan dunia baru akhirat. Seperti Allah mengatakan di dalam Al-Quran, di mana Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan wal akhiratu khairun wa abqa, dan akhirat itu lebih baik dan lebih kekal. Sebelumnya Allah bercerita soal dunia. Jadi konteks dunia dan akhirat kalau Allah sebut dalam Quran itu biasanya Allah dahulukan dunia baru akhirat. Inilah yang menyebabkan kenapa kita ini ragu-ragu dengan akhirat, karena kita terlahir di dunia. Dan akhirat itu hanya sebatas cerita. Kalau kita tidak beriman benar-benar, orang tidak yakin dengan akhirat. Kalau orang beriman benar-benar baru yakin kan ada akhirat itu. Coba kalau kita balik, Bu. Ya. Akhirat lebih dulu dibandingkan dunia. Ibu lahir di sorga, kira-kira mau balik ke dunia? Ya nggak mungkin mau lah. Karena kita lahir di dunia itulah makanya tidak mau masuk sorga. Yang ngomong aja mau masuk sorga, tapi kenyataannya itu kan amalannya tidak mau mengamalkan amalan ahli sorga kan. Berarti sebenarnya antara lisan dan perbuatan itu kurang cocok. Nah, ketika orang-orang dimasukkan ke dalam sorga, maka Rasul mengatakan tidak ada satupun orang mau keluar dari sorga kecuali para syuhada. Justru para syuhada itu ingin dibalikan ke dunia. Kenapa demikian? Karena kemuliaan orang yang mati syahid di mata mereka. Semua orang meninggal itu merasakan sakarat. Orang yang meninggal dunia pasti merasakan sakit, kecuali para syuhada. Para syuhada tidak merasakan sakit sedikit pun, karena mereka sudah mati sebelum mati. Artinya, mungkin secara lahiriah kita melihat ada para syuhada itu dibom, ya, kemudian ditembak, kemudian ditusuk, macam-macam lah kematian para syuhada itu. Nampaknya kan sakit sekali itu, tapi hakikatnya mereka tidak merasakan sakit para syuhada itu. Dan ini keistimewaan kan para syuhada itu. Saat kematiannya tidak merasakan sakit, dan saat meninggal dunia Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung berikan nikmat kubur, dan ketika di akhirat tidak ada proses hisab dan adab. Para syuhada itu direct masuk surga, keluar dari kuburan saja langsung masuk surga. Lah, makanya kenapa kemudian para syuhada itu ketika masuk surga mereka bercita-cita ingin kembali ke dunia. Karena masih dalam cerita Abdullah ibn Haram tadi, itu ada penggalan cerita juga. Jadi saat Abdullah ibn Haram ini meninggal dunia, Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memanggil ruhnya dan mengatakan, tamanna ya abdi, berangan-anganlah wahai hamba-hamba. Wahai Abdullah ibn Haram, tamanna, berangan-anganlah, kira-kira kalau engkau mau diberikan sesuatu olehku, kira-kira minta apa? Jadi Allah menawarkan. Tapi Abdullah ibn Haram mengatakan,
Ya Rabb, aku hanya ingin kembali hidup supaya aku bisa berjuang jihad kedua kalinya dan supaya aku bisa mati syahid kedua kalinya. Tapi Allah mengatakan, wahai Abdullah, mustahil orang yang mati hidup lagi, nggak mungkin. Orang udah mati-matilah, nggak mungkin hidup lagi. Ya, maka kemudian Abdullah bin Haram mengatakan, kalau begitu habarkan kondisiku kepada Jabir putraku, habarkan kondisiku kepada keluargaku, habarkan kondisiku kepada kaum muslimin. Dari sini turun ayat surah Al-Imran tadi, wala tahsabanna alladhina qutilu fi sabilillahi amwat bal ahya inda rabbihim yurzakun. Jangan kau kira bahwa orang yang mati di jalan Allah itu mereka mati. Tidak, bahkan mereka hidup dan mereka diberikan rizki oleh Allah. Lah, ayat surah Al-Imran ini turun karena peristiwa Abdullah ibn Hab. Baik, ini yang kedua. Yang ketiga, disebutkan dalam hadis Miqdad radhiyallahu an, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lisyahid indallahi azza wajal khisalan yughfaru lahu fi awwali duf'atin min damihi wa yara maq'adahu minal jannah wa yuhalla alaihi hullatul iman wa yuzawwiju ithnataini wa sab'ina zawjatan minal huril ain wa yujazu min adzabil qabri wa ya'manu yawmal faza'il akbar wa yudau ala ra'si tajul waqar al yaqut minhu khairun minad dunya wa ma fiha wa yushaffa'u fi sab'in insanan min aqaribihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya para syuhada itu akan mendapatkan beberapa kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, Allah akan mengampuninya pada waktu darahnya keluar pertama kali dari tubuhnya. Yang kedua, diperlihatkan untuknya tempat duduknya di surga. Yang ketiga, diberi hiasan dengan perhiasan iman. Yang keempat, dinikahkan dengan 72 bidadari dari surga. Yang kelima, diselamatkan dari siksa kubur. Yang keenam, mendapatkan keamanan dari ketakutan yang sangat besar kelak di padang mahsyar. Kemudian yang ketujuh, dipakaikan baginya mahkota kerendahan hati yang sebutir mutiaranya lebih baik dari dunia dan isinya. Yang kedelapan, dan diperolehkan baginya untuk memberikan syafaat bagi 70 orang dari keluarganya. Subhanallah, ya. Bagaimana keutamaan yang istimewa ini bagi para syuhada? Dia akan memberikan syafaat bagi 70 para kerabatnya karena kematian yang mati syahid. Ini juga diantara yang ketiga hadis yang menjelaskan tentang keutamaan orang yang mati syahid. Kemudian yang keempat, hadis daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, arwahuhum fi jawfi tayri khudrin laha qanadilu mu'allaqatun bil arshi tasrafu minal jannati haitsu sya'at thumma ta'wi ila tilkal qanadili fattala ilaihim rabbuhum ittila'atan faqala hal tashtaquna syai'an qalu ayu syai'in nashtahi ya rabb wa nahnu nasrah minal jannah haitsu syi'na. Fafa'ala dzalika bihim 3 marrat falamma ra'au annahum lan yutraku min an yus'alu qalu ya Rabb nuridu an tarudda arwahana fi ajsadina hatta nuqtala fi sabilika marratan ukhra falamma ra'a allaysa lahum hajatan turi.
Dalam sebuah hadis yang dikeluarkan Imam Muslim, ruh-ruh mereka, maksudnya ruh para syuhada, berada pada tembolok-tembolok burung yang berwarna hijau yang memiliki sarang yang tergantung di atas arsy. Dia terbang di dalam surga kemanapun dia berkehendak. Lalu dia kembali menuju lampu tersebut, lalu Allah melihat mereka dan Allah pun berfirman, apa yang kalian inginkan di surga? Mereka menjawab, apakah ada hal lain yang kami inginkan sementara kami telah dibebaskan terbang ke sana kemari dalam surga? Ini sudah cukup ya Rabb. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata kepada mereka sampai 3 kali, mau apa kalian di surga ini? Apa yang kalian kehendaki, ngomong saja. Lalu pada saat mereka sudah mengetahui bahwa mereka tidak dibiarkan kecuali harus meminta sesuatu, maka mereka pun mengatakan, ya Rabb, kalau begitu kembalikanlah ruh-ruh kami ke dalam jasad-jasad kami, kembalikan kami ke dunia, supaya kami bisa berjihad kedua kalinya dan bisa terbunuh kedua kalinya. Ketika Allah Subhanahu wa taala melihat mereka tidak punya hajat kecuali itu, maka Allah pun meninggalkan mereka. Lihat bagaimana para syuhada itu di surga disediakan tempat di kendil-kendil, yang kendil-kendil itu kemudian digantung di atas arsy. Kemudian ruh mereka terbang ke sana kemari di surga itu sesuka hati mereka. Coba kenikmatan mana lagi? Bahkan tingkatan para mujahid di surga itu Allah khususkan, ada 100 tingkatan untuk mereka. Jadi kan surga itu kan memiliki tingkatan. Lah dari 100 tingkatan itulah dikhususkan bagi para mujahid. Ini luar biasa ya, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada para mujahid. Karena jangankan cerita manusianya, debu yang nempel di kakinya saja itu bisa menjauhkan para mujahidin itu dari api neraka. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Maghbarrat qadama 'abdin fi sabilillah fatamassahun nar." Barang siapa yang kedua kakinya terkena debu di jalan Allah, maka Allah haramkan padanya api neraka. Debunya saja bisa menjauhkan seorang mujahid itu dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Masyarul muslimat yang dimuliakan Allah Azza wa Jalla, bahkan surga para mujahidin itu bukan surga biasa, tapi surga yang paling tinggi, surga Firdaus. Ya. Kan di zaman sahabat itu ada wanita namanya Ummu Haritha. Ummu Haritha. Jadi anaknya namanya Haritha. Jadi Haritha ini kan ikut dalam peperangan. Masalahnya ketika dia diperintahkan Rasul untuk menjaga pasukan di malam hari, ini belum perang. Haritha ini disuruh untuk menjaga di malam hari. Jangan-jangan ada musuh nyerang, suruh jaga saja di perbatasan. Tiba-tiba ada kaum muslimin mengira bahwa Haritha itu musuh. Akhirnya dipanah. Mati dia. Disangkanya Haritha ini musuhnya, padahal sahabat kan itu. Namanya malam-malam tidak tahu kan, disangka penyusup. Padahal dia orang yang ditugaskan Rasul untuk menjaga malam. Lah, setelah terjadi peperangan dan Allah menangkan, para sahabat dipulang yang selamat. Lah ibunya Ummu Haritha ini bertanya, di mana anak saya? Katanya. Maka orang-orang mengatakan, anakmu tidak mati syahid. Maksudnya tidak mati dalam peperangan, tapi mati karena salah sasaran. Disangka musuh padahal orang Islam. Menangislah Ummu Haritha ini. Kenapa anaknya tidak mati dalam peperangan? Kenapa mati salah sasaran kan gitu ya. Jadi seolah-olah jangan-jangan anak saya tidak mati syahid. Menangislah Ummu Haritha datang kepada Nabi, melaporkan soal anaknya. Maka Nabi SAW mengatakan, ketika Ummu Haritha menangis itu, kata Rasul, ya Umma Haritha, innaha jinan fil jannati wa inna ibnaki asabal firdausil a'la. Ya wahai Ummu Haritha, sesungguhnya di sorga itu terdapat tingkatan-tingkatan, dan putramu Haritha akan mendapatkan sorga firdaus yang paling tinggi di sorga. Nah, di sini dikeluarkan Imam Bukhari.
Artinya walaupun mati salah sasaran kan niatnya sudah jihad kan itu. Dan memang tidak ada unsur kesengajaan. Sahabat yang memanah pun tidak tahu kalau itu sahabat. Namanya dalam suasana peperangan kan. Jadi terbunuhlah dengan cara seperti itu. Tapi Rasul itu menganggap Harithah itu mati syahid. Dan dia dihadiahi sorga yang paling tinggi, sorga Firdaus. Ya, jadi para mujahid itu akan ditempatkan di tempat yang paling tinggi. Tetapi orang-orang yang mendapatkan pahala syahid tidak mesti harus gugur di medan perang. Seperti umpamanya Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ini kan dari zaman Nabi SAW semasa belum masuk Islam saja, kalau memimpin perang itu kan nggak pernah kalah tuh Khalid. Bahkan kekalahan di perang Uhud itu kan karena Khalid. Karena Khalid ketika itu masih kafir. Ketika Rasul meninggal, kemudian di zaman Abu Bakar Siddiq, Khalid kan menjadi panglima perang. Dalam setiap peperangan, baik di masa Rasul, di masa Abu Bakar, di masa Umar, tidak pernah kalah. Bahkan badan Khalid itu entah berapa tusukan panah, sabetan pedang, tancapan tombak, dan begitu sudah nggak kehitung tuh dari atas kepala sampai kaki. Tapi Allah takdirkan dia mati bukan dalam peperangan, tapi mati di pembaringan. Sakit dia. Matinya Khalid itu justru di kasur, sedang sakit. Harusnya kan orang semacam Khalid kan mati di medan perang kan. Ya. Nangislah Khalid ini dan mengatakan, harusnya saya matilah di pertempuran. Kenapa saya harus mati di pembaringan? Maka Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma mengatakan kepada diserai menenangkan, wahai Khalid, kenapa Allah takdirkan engkau tidak mati dalam peperangan? Dan Allah takdirkan engkau mati dalam pembaringan. Sesungguhnya Rasul pernah mengatakan kepadamu bahwa engkau adalah pedang dari pedang-pedang Allah. Kalau engkau mati dalam peperangan, berarti pedang Allah mengalami kekalahan. Dan pedang Allah tidak mungkin kalah, tidak mungkin patah. Makanya Allah takdirkan engkau mati dalam pembaringan, tidak mati dalam peperangan. Tetapi wahai Khalid, selama engkau masih meminta agar engkau mati syahid, kalaupun engkau mati dalam pembaringan, maka engkau sudah dianggap mati syahid. Dari sini kemudian Rasul mengatakan, man sa'alallaha asyhadata bisidqin ballaghahullahu manazila syuhada wa in mata ala firashihi. Barang siapa yang memohon mati syahid kepada Allah dengan sebenarnya, maka Allah akan menyampaikannya pada tingkat orang yang mati syahid sekalipun dia mati di atas ranjang tidur. Artinya yang penting kita sudah ada niat ingin berjihad, itu sudah bagus. Karena orang yang tidak punya niat dalam hatinya ingin berjihad, berarti ada kemunafikan dalam badannya. Wallahu alam. Ini diantara keterangan singkat tentang ayat wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya walakin la tash'urun. Baik, sampai di sini. Kalau ada yang bertanya silakan.